Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk ya Bu. Mm-mm. Perkenalkan, saya Bidan Mufa, bidan yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Nisa, Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? saya ingin mengetahui Bu, penyakit sifilis itu apa, Hmm. penyebabnya apa, kayak gitu. Oh iya, baik. Nanti saya akan memberikan penkes pendidikan kesehatan tentang sifilis kepada Ibu ya Bu. Tapi izinkan saya untuk menutup pintu untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Menutup pintu. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti sifilis itu apa? Belum tahu Bu. Baik Bu, langsung saja saya jelaskan ya Bu tentang pengertian dari sifilis. Pengertian dari sifilis sendiri ini adalah penyakit menular seksual yang biasanya ditandai dengan adanya lesi primer dan kemudian diikuti dengan terjadinya erupsi sekunder pada area kulit, kemudian pada selaput lendir dan pada organ tubuh lainnya. Kemudian di sini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian di sini ada klasifikasinya Bu, yaitu dibagi jadi 4, yaitu sifilis primer, sekunder, laten dan tersier. Saya jelaskan satu persatu ya Bu. Di sini ada sifilis primer, yaitu terjadi pada 10 sampai 90 hari Bu. Dan ini biasanya akan ditandai dengan munculnya ulkus atau lesi primer yang bernanah pada daerah yang terinfeksi. Kemudian lesi primer ini biasanya akan mengeluarkan cairan yang mengandung bakteri Spirochaeta yang biasanya sangat infeksius ya Bu. Kemudian di sini yang kedua ada sifilis sekunder. Biasanya 6 bulan setelah terinfeksi sifilis. Kemudian gejalanya biasanya akan mengakibatkan demam namun hanya dengan derajat yang rendah. Kemudian nyeri tenggorokan, kemudian akan terjadinya sakit kepala dan tidak nafsu makan. Kemudian selanjutnya ada sifilis laten. Biasanya ini terjadi 4 tahun Bu. Kemudian biasanya tidak menimbulkan gejala klinis, namun biasanya akan terjadi kelainan neurogenik dan vaskuler. Kemudian di sini ada sifilis tersier. Ini bisa terjadi kapan saja ya Bu. Biasanya 1 atau 2 tahun setelah terinfeksi, bahkan sampai 30 tahun atau lebih. Kemudian di sini ada tanda gejalanya. Biasanya akan terjadi tidak enak badan, kemudian mual, kemudian kelelahan dan berkeringat, demam, dan terjadinya ruam kemerahan, gatal dan panas pada area organ kelamin ya Bu. Kemudian di sini ada diagnosanya. Bisa dengan cara pengujian PDRL, dan kemudian ada pengujian RPR atau Rapid Plasma Reagin. Kemudian di sini ada penanganannya, bisa dengan cara pemberian antibiotik. Selanjutnya di sini biasanya akan mengakibatkan komplikasi-komplikasi Bu, yaitu seperti timbulnya benjolan-benjolan kecil pada kulit, kemudian tulang dan hati dan organ lainnya. Namun ini biasanya terjadi pada sifilis tingkat akhir Bu. Kemudian terjadinya neosifilis, kemudian terjadinya sifilis kardiovaskuler dan sifilis kongenital. Lalu kemudian di sini ada cara pencegahannya Bu, yaitu ibu hanya melakukan hubungan seksual dengan 1 orang, atau dalam artian ibu harus setia. Kemudian penggunaan kondom pada saat berhubungan seksual. Kemudian ibu bisa melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara rutin untuk mengetahui apakah ibu terkena penyakit infeksi menular seksual atau tidak. Kemudian di sini ada dampak pada kehamilan dan persalinan. Sifilis ini bisa mengakibatkan aborsi atau keguguran, IUFD atau kematian janin dalam rahim. Kemudian bisa terjadi sifilis kontinental. Bagaimana Bu? Saya telah menjelaskan
Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Saya evaluasi ya Bu. Tadi ada tanda gejala dari sifilis itu seperti apa saja Bu? Mual, demam, terus sakit kepala. Iya, betul ya Bu. Berarti Ibu sudah paham ya Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Jika ada yang ditanyakan, Ibu bisa datang ke kami lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.